Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin atau kepemimpinan itu berbeda, yang dimana kalau pemimpin itu orang yang memberikan arahan atau instruksi. Nah, sedangkan kepemimpinan itu dimana bagaimana proses seseorang itu dalam mengatur dan mengelola keputusan baik dari perusahaan maupun organisasi tertentu. Pemimpinan itu adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan mensosialisasi orang lain untuk melakukan sesuatu dengan tujuan bersama. Yang dimana kepemimpinan dalam mengambil keputusan ini juga dijelaskan bahwa seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya, sangat penting. Jadi sehingga mampu membuat keputusan dan tanggung jawab yang kuat terhadap hasilnya, dan hal tersebut menjadi sebuah keputusan yang penting bagi perusahaan. Dalam mengambil sebuah keputusan adalah seseorang dalam sebuah organisasi maupun di dalam perusahaan atau di luar perusahaan sangat besar perannya, sehingga pemimpin mampu membuat keputusan ataupun tanggung jawab yang begitu kuat, atau tanggung jawab yang memang benar-benar dapat ditanggungjawabkan terhadap hasilnya, mau dia hasil dari keputusan yang sudah direncanakan, dan hal tersebut menjadi hal terpenting untuk pengambilan keputusan tersebut. Jadi di mana perilaku pengambilan keputusan oleh seseorang pemimpin menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan organisasi, sehingga seorang kepemimpinan harus memiliki beberapa teknis ataupun metode agar keputusan tersebut dapat menimbulkan kerjasama yang lebih efektif dan intelektual. Namanya kepemimpinan. Ya, tapi kepemimpinan itu sangat berperan penting bagi suatu organisasi maupun di dalam suatu perkumpulan atau perdiskusian seperti itu. Jadi peranan kepemimpinan ini dalam mengambil keputusan itu tentu melalui teknis ataupun metode yang akan dilalui untuk menghasilkan keputusan yang begitu bagus dan kreatif, yang dimana ada beberapa langkah untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, dan yang kedua, menganalisis masalah, dan yang ketiga, muncul alternatif solusi, dan yang keempat, menjalankan dan mengevaluasi tindakan, dan yang kelima, mengonversi keputusan menjadi suatu tindakan, dan yang terakhir, membuat pilihan yang terbaik. Jadi dilihat dari beberapa langkah pengambilan keputusan ini bisa dihasilkan keputusan yang lebih ternilai dari seorang kepemimpinan untuk mengatasi atau mengantisipasi suatu masalah yang terjadi, baik dia dari segi masalah yang kecil atau besar. Itu ini dapat dilihat dari gaya pengambilan keputusan. Ada beberapa gaya yang harus kepemimpinan bisa penuhi untuk menghasilkan keputusan tersebut. Yang pertama itu cara berpikir, yang dimana cara pikir kepemimpinan tentu harus lebih maju, pemikirannya lebih panjang, dan bisa atau mampu melakukan pemikiran yang lebih kreatif, yang berinovasi untuk suatu keputusan yang ia putuskan. Dan yang kedua itu logis dan rasional, yang mana logis dan rasional tentu dia lebih efektif, detail untuk mengambil sebuah keputusan yang begitu tepat, jadi tidak mengakibatkan risiko yang lebih tinggi atau risiko yang lebih besar intinya. Dan yang ketiga itu intuitif dan kreatif, dimana intuitif dan kreatif ini adalah seperti yang nomor 2 tadi, kreatif yang dimana lebih menghasilkan yang berdampak positif, tidak terlalu menonjolkan negatif. Jadi keputusan yang diambil oleh pemimpin lebih dia maju, lebih dia kreatif seperti itu. Dan toleransi terhadap ambiguitas. Ini poin keempat.
toleransi itu ya sudah diketahui, dimana kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara menggunakan ambiguitas ini tentu harus menstruktur informasi yang kuat. Nah, untuk yang terakhir, kebutuhan yang rendah. Kebutuhan yang rendah ini untuk menstruktur informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Seperti yang poin kelima tadi, kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara menggunakan ambiguitas. Selanjutnya, peranan kelompok dalam pengambilan keputusan. Peranan kelompok itu dalam sebuah organisasi atau perusahaan tentu berperan penting dalam pengambilan keputusan. Jadi pentingnya keterlibatan kelompok dalam pengambilan keputusan ini itu peranan dalam identifikasi hakikat masalah, yang mana secara kreatif mencari dan menemukan berbagai alternatif serta memilih salah satu di antara alternatif yang tersedia. Seperti contohnya yang di universitas kita sekarang, di mana universitas Nila itu IAIN Padang Sidempuan yang awalnya tatap muka di tahun 2018 dan 2019 sekarang menjadi daring, yaitu online di 2020. Jadi yang dimaksud di sini alternatif itu belajar online karena suatu masalah COVID-19 biasanya akan berlangsung dengan lebih efektif apabila organisasi atau kelompok yang berkepentingan dalam sebuah masalah akan terpecahkan masalah tersebut lebih mudah jika kelompok dilibatkan secara langsung dalam sebuah pengambilan keputusan yang menjadi paling penting kelompok tersebut. Jadi untuk kelompok perusahaan maupun organisasi lainnya yang bisa melakukan teknis atau metode dari kepemimpinan, karena kelompok ini sangat berkaitan juga dengan peran kepemimpinan, di mana peran penting itu saling memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan maupun kelompok. Jika kelompok ini jika kepemimpinan tidak dapat memecahkan masalah tersebut, bisa juga dipecahkan oleh suatu kelompok, yang dimana kelompok akan berdiskusi untuk memilih atau mengutarakan pendapat-pendapat atau pengetahuan sesuai dengan pengalaman maupun teori yang dipelajari dapat diutarakan bagaimana keputusan antara individual di antara kelompok tersebut. Jadi ketika mengutarakan pendapat tersebut, kelompok bisa memilih atau lebih memfokuskan mana keputusan yang lebih akurat dan efektif untuk mengecilkan risiko dari masalah tersebut agar menghasilkan nilai yang lebih baik. Beberapa manfaat yang dimana jika melibatkan kelompok dalam sebuah masalah untuk pengambilan keputusan ini, yang dimana proses pengambilan keputusan kelompok tersebut dapat menghasilkan manfaatnya, yang dimana yang pertama bisa kerja kelompok yang mungkin masih kerja kelompok ini akan lebih mudah untuk ditunjukkan bagaimana hasil pengutaraan yang mereka dapatkan dari segi teori maupun pengetahuan. Dan yang kedua itu masukan yang beraneka ragam. Jadi masukan itu jelas tentunya masukan yang lebih maju atau masukan yang lebih dapat memperbaiki suatu masalah atau menuntaskan masalah tersebut dengan keputusan yang beraneka ragam dari kelompok yang tadi. Dan yang ketiga itu pemanfaatan berbagai ilmu dari ilmu pengetahuan maupun praktek, atau yang pertamanya sudah pengalaman jadi mendapatkan ilmu pengetahuan seperti itu. Dan yang keempat pengurangan pandangan yang subjektif. Dan yang kelima ketertarikan keputusan yang diambil, yang dimana kepemimpinan maupun kelompok yang diutuskan menjadi kepemimpinan untuk melihat bagaimana keputusan suatu kelompok. Jadi mereka tertarik atau mungkin bisa diambil keputusan ini dari kelompok tersebut yang mengutarakan suatu keputusan. Dan yang terakhir pentingnya komunikasi dalam
podcast ini jadi salah satu manfaat yang baik bagi kelompok karena sering berdiskusi, bermusyawarah bagaimana keputusan yang harus diberikan dan dapat meningkatkan mutu keputusan yang diambil. Mutu keputusan yang diambil ini lebih tinggi atau lebih bagus intelektual untuk mengutarakan keputusan tersebut. Jadi kemungkinan dapat mengambil bahwa keputusan ini layak untuk kita coba. Kalau hanya dicoba mungkin bisa untuk langsung jadi salah satu mengatasi masalah tersebut. Intinya itu kita memutuskan atau menyarankan kepada kelompok untuk menghasilkan sebuah keputusan, mau dia secara individu tapi di dalam sebuah kelompok, untuk menyimpulkan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan, mau dia masalah dari perusahaan maupun pemasaran, di mana pemasaran ini jenisnya seperti distributor yang reseller gitu. Ketika kemungkinan dan kelompok menemukan penting dalam mengambil keputusan ini sangat lebih lucu atau lebih intelektual dalam memutuskan suatu keputusan, dimana pemimpin tentunya wajib atau memang harus mempunyai pola pikir yang luas, yang lebih panjang. Jadi tidak hanya memiliki pengetahuan yang lebih tinggi atau teori, tapi bahkan mempunyai pengalaman atau pembelajaran yang di luar teori ataupun materi. Cukup sekian hasil yang saya bisa terangkan di video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan lebih bisa menjelaskan semua mengenai pengambilan keputusan, bagaimana yang dimaksud dengan keputusan tersebut dan peran tersebut terhadap perusahaan maupun organisasi lainnya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.